Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Akbar Ramadhani dengan NPM 22310001 dari kelas 3A semester 3 Universitas PGRI Semarang. Baik, untuk video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana saya mengajar dan tujuan pembelajaran video ini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran matematika dengan dosen Bapak Muhtarom. Mungkin itu saja pengenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan senang pada pagi hari ini. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas, ya, silakan Aldo untuk memimpin pembelajaran. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyerap ilmu. Silakan Aldo. Amin. Baik, terima kasih Mas Aldo untuk doa pimpinannya. Baik, silakan sebelum mempelajari pembelajaran matematika, Bapak mau mengecek kerapian. Silakan teman-teman bisa berdiri untuk melihat kerapian dalam berseragam sekolah. Oke, itu ukuran rapi itu, silakan dimasukkan bajunya. Nah, sip, kayak gitu. Itu yang cewek-cewek silakan rambutnya nanti dipotong pendek ya, tidak menutupi telinga nanti. Baik. Nah, itu tadi peringatan sekilas. Semoga di hari kedepannya itu tidak ada yang keliru ya, tidak ada yang melanggar dari peraturan sekolah. Itu silakan untuk dicek tempat kalian apakah ada yang kotor, mungkin di selorok di tempat sampah ya. Silakan. Baik. Nah, kan gini dalam keadaan sehat nih kelasnya, enak dipandang dan nanti pembelajaran juga menyerapnya lebih mudah gitu. Nah, oke. Sebelum memulai lagi, Bapak akan mengecek kehadiran ya. Nanti kalau misalkan kalian yang tidak hadir, silakan kalian hadir, bilang hadir. Oke, Bapak akan mulai dari Aldo, hadir. Oke. Rangga, hadir. Bapak akan mengecek nih dari pemahaman kalian mengenai unsur-unsur lingkaran, kemudian sifat-sifat lingkaran. Nah, dari kalian mungkin masih ingat gak unsur-unsur lingkaran itu apa saja? Ya silakan Zara. Ya betul, yang pertama bisa apotema, kemudian bisa juri, kemudian bisa diameter dan lain-lain. Oke, betul. Selanjutnya untuk materi selanjutnya itu lingkaran. Nah, di antara kalian nih bisa menyebutkan gak contoh benda di sekitar kita itu berbentuknya lingkaran? Bisa dimulai dari Fikri tadi. Oke, apa? Ya, boleh. Selanjutnya gendang, ya boleh. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh mengenai benda berbentuk lingkaran, contoh konkretnya. Nah, untuk memahami pemahaman kalian, Bapak akan memberi pelajaran mengenai materi selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Nah, sebelum memulai pembelajaran kan pasti harus ada tujuan pembelajaran. Sehingga apa sih tujuan kita mempelajari lingkaran dan mengetahui keliling atau sifat-sifatnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Oke, nah ini kan ada bentuk lingkaran. Nah, kita tuh menentukan luas lingkarannya itu berapa. Itu nanti kita menentukan yang namanya itu tadi unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari, kemudian ada diameter. Nah, itu nanti kita bisa masuk ke menentukan luas lingkaran. Selanjutnya, nah pasti kan kalian udah mengetahui rumus lingkaran sewaktu SD. Namun kesampingkan dahulu itu rumus pengetahuan mengenai luas lingkaran
aslinya begitu. Nah, di sini kita akan fokus bagaimana kita itu mengetahui bagaimana asal muasal didapatkannya rumus luas lingkaran itu. Oke, nah di sini Bapak memberikan simulasi, ilustrasi, sehingga kalian itu paham tentang bagaimana konsep dari luas lingkaran itu seperti apa. Bapak Mutarom mempunyai meja usang yang permukaannya berbentuk lingkaran. Untuk memperindah kembali meja tersebut, Pak Mutarom mengecat kembali untuk meja tersebut. Nah, di sini untuk memperkirakan berapa kali yang dibutuhkan Pak Mutarom untuk mengecat meja tersebut, maka harus mengetahui berapa luas permukaan dari meja usang yang nantinya akan dicat itu. Nah, dari ilustrasi tersebut, ayo kita temukan rumus luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Nah, ada hubungannya nih dengan luas permukaan luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan next. Nah, di sini kita dapat menentukan luas lingkaran itu dengan pendekatan persegi panjang. Bapak memberikan langkah-langkah. Yang pertama bisa dilihat lukis suatu lingkaran. Betul. Selanjutnya bagi lingkaran menjadi 16. Bisa dilihat. Nah, susun seperti berikut. Ini berbentuk persegi panjang dengan lebarnya R dan panjang adalah keliling setengah lingkaran dengan rumus tadi yaitu masih ingat yaitu Pi kali R. Kita sudah menemukan luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Nah, next. Nah, maka ditemukanlah luas persegi panjang yaitu Pi kali R yang awalnya, kemudian Pi R bisa dikuadratkan jadi Pi R kuadrat. Nah, itu bagaimana asal muasal dari rumus luas lingkaran yang kita dengan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, Bapak akan memberikan LKPD. Oke. Nah, dalam mengerjakan LKPD, silahkan kalian membentuk 6 kelompok. 6 kelompok dengan satu kelompok itu terdiri 4 orang. Nah, oke, silahkan bentuk kelompok. Bapak akan membagikan LKPD dengan tujuan itu kalian bisa berdiskusi apa yang tadi Bapak sampaikan gitu. Oke, sudah membentuk kelompok. Baik, Bapak akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1, silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, dari LKPD yang Bapak bagi nanti Bapak akan memberikan waktu 15 menit dalam mengerjakan dan selesai Bapak akan menyuruh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan tadi. Oke, dari sebelum mengerjakan apakah kalian ada pertanyaan? Oke, tidak ada sepertinya. Baik, silakan mengerjakan LKPD. Baik, Bapak akan mengecek kesulitan apa yang kalian hadapi, teman-teman. Kelompok 2 tadi ada kendala tidak? Ini waktu udah mau habis 1 menit lagi. Mungkin dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk berdiri saja. Untuk jawaban LKPD 1 bagaimana untuk hasil akhirnya? Jawaban nomor kelompok 1 apakah sama dengan kelompok 3? Sama? Ya. Lebih paham, kita akan selanjutnya itu tadi telit lainnya. 2 PR sama dengan 132 meter didapat dari luas kelilingnya tadi 2/7 dikali R sama dengan 100. Nah, jadi didapatkan untuk R-nya dari titik pusat ke ruas lingkaran itu adalah 21 atau yang dinamakan jari-jari. Nah, untuk tahap selanjutnya itu menggunakan luas lingkaran yang R-nya tadi adalah 21. Selanjutnya
masukin 22/7 dikali 21 dikali 21 untuk hasil akhirnya, yaitu menyelesaikan desain luas taman tersebut adalah tadi yang per harga rumputnya satunya berapa? 10.000. Nah, tinggal masukkan aja. Jadi 1.386 dikali 10.000. Nah, didapatkanlah hasil biaya yang harus dikeluarkan, yaitu 13.860. Nah, jadi jawaban kelompok 1 itu sudah benar, 13.860. Dengan kelompok 1 dan kelompok 4 itu sudah benar, 13.860. Bisa menyelesaikannya di rumah kalau misalkan waktunya tidak cukup. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, dari sini siapa yang bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran mengenai menentukan luas lingkaran tadi? Silakan. Nah, yang pertama dari rumus luas lingkaran tadi yang sudah didapatkan dari beberapa referensi ataupun dari diskusi teman, silakan untuk kelompok. Dari selanjutnya itu mungkin keliling lingkaran tadi sudah didapatkan dalam keliling lingkaran. Silakan kelompok 4. Oke, benar. Dan jadi rumus luas keliling lingkaran itu adalah pi kali d atau pi kali diameter, atau juga bisa dikalikan 2 pi r. Oke, benar. Selanjutnya mungkin dari kan ada dua macam. Yang pertama itu 22/7 atau 3,14. 3,14 benar. Jadi bagaimana kita menggunakan pi-nya 22/7 atau 3,14? Nah, di sini untuk penentuan nilai pi menggunakan 22/7 atau 3,14 adalah ketika kita menggunakan angka yang diketahui terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengetahui angka terlebih dahulu, misalkan jika itu kelipatan angka 7, itu kita menggunakan pi-nya itu 22/7. Sebaliknya, kalau jika kelipatan bukan 7, kita menggunakan pi-nya yaitu 3,14. Saya dapat ulangi. Kalau misalkan pi-nya tidak kelipatan 7, maka menggunakan pi-nya ya. Belajar mengenai bagaimana cara menentukan luas lingkaran dari pembelajaran, yaitu dari diskusi, tanya jawab, ataupun dari pemaparan Bapak dengan metode ceramah. Nah, mungkin ini tadi adalah pembelajaran mengenai luas lingkaran. Nah, dari sini kalian teman-teman, sebelum Bapak mengakhiri, kali itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita alangkah lebih baiknya dan semoga pemahaman pembelajaran hari ini kita mudah dalam menyerapnya. Silakan untuk mengakhiri, silakan ketua kelas, wakil ketua kelas. Oke, Putri silakan untuk berdoa. Amin. Baik, terima kasih Putri. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Semoga kalian bisa mencari lebih luas bagaimana kita menentukan luas lingkaran. Oke. Bapak akan memberikan quote of the day, yaitu kita tidak mudah untuk menyerah dalam menyelesaikan masalah, tetapi kita harus bangkit. Bagaimana kita untuk menemukan solusi itu? Tidak ada kata sulit, namun kita harus lebih pintar dalam mencari solusi kesulitan itu. Oke. Itu mungkin dari quote of the day pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan ke depan dengan teman-teman yang lengkap gitu ya. Ya, baik. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk dalam pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.